saya Desi Fatria dari jurusan S1 Akuntansi Pagi semester 2 dengan NIM 1411910. Oke, pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas yaitu MK Hukum Bisnis. Mari kita mempercepat video ini. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari hukum bisnis tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke hukum bisnis, kita harus tahu dulu dong, hukum itu apa, bisnis itu apa. Oke, hukum itu adalah peraturan yang berupa norma atau sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan menjaga terjadinya kekacauan. Nah, ciri-ciri hukum itu apa sih? Adanya perintah atau larangan. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi, ditaati setiap orang tanpa terkecuali. Nah, sifat hukum sendiri itu gimana sih? Sifat hukum itu sendiri yaitu mengatur dan memaksa. Hukum adalah merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa seorang supaya menaati tata tertib dan masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap yang tidak patuh untuk menaatinya. Setelah kita masuk ke hukum, kita akan memasuki pengertian dari bisnis itu sendiri ya. Oke. Pengertian bisnis. Bisnis itu adalah usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan. Nah, oleh sebab itu, jadi kesimpulannya dari kita udah tahu pengertian hukum dan pengertian bisnis. Kalau kita tarik kesimpulan, hukum bisnis itu sendiri apa sih? Nah, hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Oke, dalam bisnis ada yang namanya sistem perekonomian. Nah, sistem perekonomian sehat itu bagaimana sih? Gitu kan? Nih, saya akan menjelaskan ya. Sistem perekonomian sehat itu bergantung pada sistem perdagangan yang sehat. Nah, sehingga masyarakat yang membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan oleh jaminan terjadinya sistem perdagangan tersebut. Nih, aturan-aturan hukum yang dibutuhkan itu apa aja sih? Nih ya, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu satu, pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar janji seperti itikat baik saja, itu enggak ya. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sepenuhnya atau memenuhi janjinya yang telah dibuat. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya etika bisnis. Nah, apa sih etika itu? Kita jelasin dulu ya. Maksud dari etika itu sendiri. Nah, etika adalah pembahasan tentang suatu perilaku berdasarkan kaidah benar salah, baik buruk, tepat atau tidak. Nah, yang berangkat dari suatu standar penilaian tertentu yang dianggap ideal dan luhur. Nah, oleh sebab itu, hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam berbisnis untuk lebih baik atau bisnis itu lebih baik gitu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan bisnis berjalan dengan baik adalah peranan etika dalam berbisnis, yaitu etika bisnis yang bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individu tapi tercantum dalam satu kerangka sosial. Yang kedua, etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Nah, yang ketiga, etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholder yang penting untuk diperhatikan. Nah, yang keempat apa sih? Nah, yang keempat itu etika bisnis membawa perilaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Nah, itu yang saya jelaskan, pengertian dari hukum bisnis itu sendiri, pengertian dari hukum bisnis, dan etika-etika yang baik saat kita menjalin hubungan dalam bisnis. Oke, terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya.
See you. Terima kasih semuanya. Saya Hafiza Nur Rahma dari S1 Akuntansi Pagi semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang perjanjian. Perjanjian, menurut pasal 1313 BW, suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHP Perdata. Yang pertama, sepakat untuk mengikatkan diri. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Terus ada beberapa macam perjanjian. Ada berapa macam sih perjanjian itu? Perjanjian itu ada 13 jenis. Yang pertama jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga sewa menyewa, keempat perjanjian kerja, kelima persekutuan, keenam hibah, yang ketujuh penitipan barang, yang kedelapan pinjam pakai, 9 pinjam meminjam, 10 bunga tetap, 11 perjanjian utang-utangan, yang ke-12 pembelian kuasa, 13 penanggungan perdamaian. Ada beberapa perjanjian yang diatur di luar KUHP Perdata. Yang pertama perjanjian sewa beli, yang kedua perjanjian leasing, yang ketiga hukum tentang anjloknya piutang, yang keempat hukum tentang franchise. Selanjutnya cakap. Seseorang mampu melakukan perbuatan hukum di lapangan perdata dan karenanya mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan dalam pasal 1330 BW. Yang pertama orang-orang yang belum dewasa, yang kedua mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang-orang yang belum dewasa, boleh atau tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum atau diperlakukan sebagai subjek hukum. Yang pertama berusia 21 tahun atau sudah menikah dalam pasal 330 BW. Yang kedua, usia dewasa 18 tahun. Dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 477 tanggal 13 Oktober tahun 1976 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat 1. Suatu hal tertentu menurut pasal 1332 BW adalah hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 ayat 1 BW, dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas, setidaknya jenis barang itu harus ada suatu sebab yang halal. Isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan. Asas-asas perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, kedua asas konsensualitas, ketiga asas itikat baik, keempat asas kepastian hukum, kelima asas kepribadian. Objek perikatan. Yang pertama, prestasi sebagai subjek perikatan. Prestasi adalah apa yang menjadi tujuan para pihak dengan dibuatnya perikatan tersebut. Wujud prestasi yaitu yang pertama memberi sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Nama saya Catherine Lintin dari S1 Akuntansi Pagi semester 2. Kontrak bisnis. Kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang suatu hal yang mengakibatkan salah satu pihak mempunyai hak terhadap yang lain. Kesepakatan bisa dibuat secara lisan maupun tertulis, namun pada umumnya kebanyakan orang memilih dalam format tertulis. Hukum kontrak. Hukum kontrak adalah hukum yang mengatur tata cara hal yang harus dipatuhi dalam penegakan kontrak itu sendiri. Hukum kontrak menetapkan garis-garis besar bagaimana kontrak tersebut akan, sedang, dan telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Tahapan penyusunan kontrak bisnis. Tahapan penyusunan kontrak bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, prakontrak. Di dalam prakontrak tersebut kita melakukan negosiasi antara dua belah pihak. Negosiasi ini adalah masing-masing pihak menyodorkan penawarannya terhadap yang lain sehingga tercapai adanya suatu kesepakatan. Setelah kita melakukan negosiasi, kita melakukan pembuatan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding, yaitu pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal ke dalam bentuk tertulis, yang menjadi pegangan untuk melakukan negosiasi lanjutan
atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan atau pembuatan kontrak. Setelah kita melakukan prakontrak, kita menyusun kontrak tersebut. Dalam menyusun kontrak ini dilakukan dengan seksama dan selengkap mungkin untuk minimalisir adanya hal-hal yang belum diatur, sehingga rawan terjadi selisih pendapat di kemudian hari. Di dalam penyusunan kontrak ini, kita melakukan penulisan awal kontrak. Dalam penulisan awal, ada pola. Yang pertama, judul. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, latar belakang kesepakatan atau premis. Dalam premis ini, menjelaskan siapa sebenarnya para pihak, kebutuhan apa, sebab-sebab yang terjadi, dan siapa yang saling mengikatkan diri. Setelah melakukan penulisan latar belakang, kita melakukan penulisan identitas antara dua belah pihak, dan kemudian isi yang terakhir penutup. Setelah kita melakukan penulisan awal kontrak, kita melakukan perbaikan draft kontrak di mana bisa terjadi kesalahan dalam penulisan. Setelah melakukan perbaikan, kita melakukan penulisan draft kontrak akhir yang disetujui oleh dua belah pihak. Setelah kita melakukan penulisan draft kontrak akhir, kita melakukan penandatanganan kontrak, yaitu dengan adanya penandatanganan kontrak, adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak. Jika pada saat kontrak ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, maka dapat dilakukan musyawarah atau mufakat tentang hal yang belum diatur tersebut. Yang terakhir adalah kita melakukan pasca penandatanganan kontrak. Dalam pasca penandatanganan kontrak tersebut, kita melakukan pelaksanaan kontrak tersebut, penafsiran, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi kesalahan dalam kontrak tersebut. Dalam penyelesaian sengketa, kita melakukan musyawarah litigasi, yaitu litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dengan mengajukan gugatan ke lembaga pengadilan atau perselisihan atas sengketa yang dialami oleh salah satu pihak yang terkait kontrak. Yang terakhir adalah dalam menyelesaikan sengketa, kita melakukan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam alternatif ini, penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang franchise. Franchise berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti bebas. Pada abad pertengahan, franchise diartikan sebagai hak utama atau kebebasan. Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau LPPM sebagai padanan kata franchise. Waralaba berasal dari kata wara yang berarti lebih atau istimewa, dan laba berarti untung. Jadi waralaba berarti usaha memberikan keuntungan yang lebih atau istimewa. Contoh franchise yang dari Amerika Serikat yaitu McDonald, Dunkin Donuts, Pizza Hut, Wendy's, Starbucks, dan KFC. Yang dari Malaysia ada Bread Story, yang dari Singapura ada BreadTalk, yang dari Indonesia sendiri atau brand lokal ada Es Teler 77, Ayam Bakar Wong Solo, Jiko, dan Bumbu Desa. Pengertian waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang-orang atau perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Yang kedua, pemberi waralaba. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ciri khas usaha. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Yang ketiga, memberi standar atau pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Kelima, adanya dukungan yang bersinambung. Dan yang keenam, ada hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Alasan penerima waralaba memilih waralaba. Biaya tinggi. Yang pertama, biaya tinggi untuk memenuhi suatu usaha. Yang kedua, mengurangi resiko kegagalan dan kerugian. Yang ketiga, produk atau jasa yang sudah terkenal. Yang keempat, merek dagang yang populer. Kelima, pelatihan yang jelas dan terarah dan memberi waralaba. Keenam, bantuan pemasaran dan operasional. Ketujuh, bantuan teknis dari pemberi waralaba. Kedelapan, bantuan keuangan dalam bentuk kemudahan memperoleh pinjaman melalui sistem waralaba yang telah teruji. Keuntungan pemberi waralaba. Yang pertama, waralaba merupakan suatu organisasi sentral kecil yang secara ideal terdiri dari beberapa manajer yang berpengalaman luas dan mengkhususkan pada berbagai macam aspek bisnis yang menjadi perhatian dan tulang punggung organisasi tersebut. Yang kedua, tidak ada kebutuhan untuk menyuntikkan sejumlah besar modal untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan yang besar. Yang ketiga, organisasi pemberi waralaba mempunyai kemampuan untuk memperluas jaringan secara lebih cepat pada tingkat nasional dan tentu pun internasional dengan menggunakan modal yang risikonya sedikit mungkin. Keempat, memberi waralaba akan lebih mudah untuk melakukan eksploitasi wilayah yang belum masuk dalam lingkungan organisasi. Kelima, memberi waralaba hanya akan mempunyai permasalahan staf yang lebih sedikit karena ia tidak terlibat dalam masalah staf pada masing-masing pemilik outlet. Kerugian pemberi waralaba. Yang pertama, beberapa penerima waralaba cenderung menganggap dirinya independen. Kedua, memberi waralaba harus memiliki keyakinan untuk menjamin bahwa standar kualitas barang dan jasa dijaga melalui rantai waralaba. Ketiga, adanya penerima waralaba yang tidak tertarik pada peluang-peluang yang mereka dapatkan dari bisnis tersebut. Keempat, hindari timbulnya kemungkinan kekurangan percayaan di antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang berasal dari ketidakseimbangan antara penerima waralaba yang berasal dari ketidakseimbangan antara penerima waralaba atau ke individu-individu lain. Keuntungan penerima waralaba. Penerima waralaba dapat mengatasi kekurangan pengetahuan dasar dan mengetahui yang dimiliki melalui program pelatihan yang struktur dari pemberi waralaba. Penerima waralaba mendapatkan intensif dengan memiliki bisnis sendiri yang memiliki keuntungan tambahan, bantuan terus-menerus dari pemberi waralaba. Yang ketiga, di dalam banyak kasus penerimaan waralaba mendapat keuntungan dan kegiatan operasional di bawah nama yang telah mapan dalam pandangan dan pemikiran masyarakat. Kerugian penerima waralaba. Pertama, tidak dapat dihindari bahwa hubungan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba pasti melibatkan penekanan pada pengawasan oleh pemberi waralaba. Yang kedua, penerima waralaba harus membayar pemberi waralaba untuk jasa-jasa yang didapatkan dan untuk menggunakan sistem waralaba. Ketiga, kesukaran dalam menilai kualitas pemberi waralaba. Yang keempat, kontrak atau perjanjian waralaba biasanya memberikan beberapa pembatas terhadap bisnis yang diwaralabakan. Waralaba sebagai suatu bentuk perjanjian. Contohnya, macam perjanjian timbal balik, memenuhi syarat sah perjanjian, menerapkan asas-asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas personalia, dan itikat baik. Sekian. Halo semuanya,
Perkenalkan, nama saya Desi Fatria dengan NIM 141919010 dari jurusan S1 Akuntansi Pagi semester 2. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan sendiri itu memiliki arti. Apa sih pengertian dari tenaga kerja? Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kesempatan kerja. Nah, dalam kesempatan kerja itu tuh artinya merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pekerja atau pencari kerja. Nah, dalam ketenagakerjaan ini kita membahas apa sih di bab ini? Nah, itu tuh kita membahas tentang penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja itu adalah yang berusia 15 sampai 65 tahun. Tapi ada juga yang disebutkan 17 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 7 tahun. Nah, penduduk usia kerja ini dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, yaitu angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Atau lebih kemarin saya bahas itu penduduk itu kayak tenaga kerja atau bukan tenaga kerja, sama seperti itu. Atau PT, CV atau yang biasa disebut persekutuan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab serta seluruhnya atau secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang dan diatur dalam KUHD. Persekutuan komanditer mempunyai 2 macam sekutu. Yang pertama, sekutu aktif. Sekutu komanditer yang menjadi pengurus persekutuan. Yang kedua, sekutu pasif, yaitu sekutu komanditer yang tidak ikut mengurus persekutuan. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Jenis-jenis CV dan PT. Jenis-jenis CV yang pertama adalah persekutuan komanditer murni, yaitu persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer. Yang kedua, persekutuan komanditer campuran yang berasal dari bentuk firma yang membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lainnya atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer bersaham, yaitu persekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Jenis-jenis PT. Jenis-jenis PT yang pertama adalah PT terbuka. Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum diperjualbelikan melalui bursa saham. Contoh-contohnya adalah PT Bank Sentral Asia, PT Telekomunikasi Indonesia. PT tertutup. Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau orang kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. PT kosong. Perseroan terbatas kosong adalah perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tetapi tidak ada kegiatannya. Kelebihan PT dan CV. Kelebihan CV. Kelebihan CV yang pertama adalah modal yang dikumpulkan lebih besar. Yang kedua, lebih mudah menerima suntikan dana dikarenakan badan usaha persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia. Yang ketiga, kemampuan manajemen lebih besar.
Dan kelemahan CV adalah kelangsungan hidupnya tidak menentu. Yang kedua, tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas. Kelebihan dan kekurangan PT. Kelebihan PT yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika Anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya hutang, Anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang Anda setorkan dan tidak lebih. Yang kedua, kelebihan PT adalah kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada yang lain. Yang keempat, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usaha, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Yang terakhir, manajemen dan spesialisnya memungkinkan mengelola sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi jika Anda mempunyai manajer tidak cakap, Anda bisa ganti dengan yang lebih cakap. PT. Kelemahan PT yang pertama adalah PT merupakan subjek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kedua, jika Anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, biaya pembentukannya relatif tinggi. Yang terakhir, bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang secret dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, apalagi yang bersangkutan dengan laba perusahaan.